Ya, kita mulai Pak Ibu. Tombol recordingnya sudah menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu ada keterlambatan sedikit yang rencananya kita mulai pukul 15.15 agak molor ya Bapak Ibu. Nanti pertemuan kita ini berlangsung selama 90 menit. Ini 2 JP ya. 2 JP. Bu Astri dulu ya, nanti sekitar 90 menit, nanti berakhirnya kita hitung, kita mulainya itu 15.29 atau 15.30 lah, 15.30 kita mulai. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika mengawali, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Apakah sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Siap sudah Pak. Sudah, ya terima kasih. Kadang ada gangguan jaringan itu di layar. Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu PP yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita masuk pada sesi eksplorasi konsep modul 1.1 yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD. Durasi waktunya nanti 2 JP. Per jamnya, bagi total kita durasi adalah 90 menit Bapak Ibu. Kita mulai tadi tepat pukul 15.30. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai sesi, perkenalkan diri. Nama saya Joko Prasetyo, ditugasi sebagai fasilitator kelas 3 dan 1304 Bintan dan kelas Pinang. Kalau kelas Bintan tadi sudah selesai, baru saja selesai. Kemudian sekarang ini wilayah 2 Dinas Pendidikan Kebudayaan. Nah, namun saya sedikit tentang latar belakang. Saya dulu pernah lama di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu di Batam, Bintan, Tanjung Pinang yang sudah sering saya lewati Bapak Ibu, karena kantor dinas saya yang lama, yaitu Dinas Pendidikan Kepulauan Riau itu kan di Dumpa, di Tanjung Pinang sana. Jadi saya di Provinsi Kepulauan Riau kurang lebih 20 tahun. 7 tahun saya kerja di swasta, di Batam saat itu, bekerja sebagai supervisor dan engineer di beberapa perusahaan asing yang ada di sana, di PT Philip dan PT Perkin Elmer, sampai PT SMT Indonesia. Kemudian saya mendaftar sebagai CPNS, ditugaskan di Bintan, di SMK Negeri 1 Bintan, yang lokasinya di Tanjung Uban, Bapak Ibu. Saya menjadi guru SMK mulai tahun 2006 sampai tahun 2014. Kemudian 2014 sampai 2018 saya sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 4 Bintan, atau sekarang sudah berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Seri Kuala Lobang yang dekat Jembatan Busung itu Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah lewat sana. Kemudian mulai tahun 2018 saya diangkat sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk wilayah Kabupaten Bintan. Terhitung satu
Juli tahun 2019 sebelum pandemi COVID itu, saya mutasi tugas pindah ke kampung saya di Demak, Jawa Tengah sampai saat ini. Jadi saya sudah di Jawa Tengah sudah hampir 5 tahun, 5 tahun kurang beberapa hari ya, tanggal 1 nanti 1 Juli. Begitu Bapak Ibu, ini perkenalan dari saya. Jadi saya memandu CGP dari Bintan dan Tanjung Pinang itu sambil bernostalgia dan bereuni kembali ya dengan tempat saya yang lama. Jadi ini Bintan dan Tanjung Pinang ini sudah kampung saya yang kedua tentunya. Gitu. Itu Bapak Ibu, sekarang gantian Bapak Ibu yang kenalan dengan saya karena kalau yang Bintan tadi ada beberapa yang sudah kenal bahkan ketemu di sana, tapi yang Tanjung Pinang ini kayaknya belum pernah ada yang ketemu saya. Ketemu saya. Silakan Bapak Ibu kenalan dari PP-nya dulu, PP dulu terus kemudian nanti baru CGP. Saya terakhir aja Pak, lagi azan Pak, takut nanti nggak terdengar distrak. Oh gitu. Ya. Ya. Yang satu lagi, Bu PP yang satu belum gabung ya? Itu lagi mental Pak, nggak tahu kenapa nih nggak bisa masuk dia. Internetnya lagi bermasalah katanya. Oh gitu. Ini tadi Bapak Ibu masuknya lewat LMS kan, bukan lewat link HP kan, bukan lewat link WA. Iya, kami masuk dari MLS Pak. Ya kalau gitu dari CGP-nya dulu. Ya, pertama Bu Astrina Devista, silahkan Bu Astrina. Ini nomor urut yang paling atas, itu nomor atas tadi. Oke, baiklah. Selamat sore Pak Joko, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ibu Astriana Devista Nahak SPD. Saat ini Oh saya Astriana, maaf salah baca. ya Pak Astriana Devista Nahak SPD. Saya dari Tanjung Pinang. Asal unit saya dari SD Katolik Tanjung Pinang, Bapak. Sekian Pak, terima kasih Pak. Oh ya Bu, perkenalannya tambah satu lagi Bu, saya lupa tadi. Pertama nama, kedua asal tempatnya dari sekolah mana, mengajar bidang studi apa. Kalau guru SD nggak usah, guru SD kan guru kelas. Ya, Pak. Mengajar bidang studi apa, kalau guru yang SMP, SMA, saya pengen tahu background-nya gitu. Karena nanti ada kaitannya dengan tugas-tugas berikutnya itu, kadang ada yang terkait dengan mata pelajaran. Kemudian pertanyaan yang Ibu sampaikan adalah apa motivasi Bapak Ibu ikut sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 ini. Tadi yang di Bintan itu macam-macam anunya, motivasinya. Ada yang pengen jadi kepala sekolah, ada yang pengen jadi pengawas sekolah, ada yang kepengen jadi pengen PPG. Karena kalau saya lulus CGP kan nanti saya bisa langsung PPG Pak. Macam-macam, ada yang kepengen nambah ilmu, pengalaman, macam-macam. Nah saya kepengen tahu yang kelas 1104 Tanjung Pinang ini motivasinya itu apa. Kita santai aja Bapak Ibu ya, sambil guyon-guyon gitu ya. Sambil bercanda-bercanda, nggak usah terlalu serius gitu. Nah, ya udah silakan. Motivasinya apa Bu Astriana? Baik Pak. Jadi saya lanjutkan dengan motivasi ya Bapak ya. Iya, iya. Motivasi saya untuk mengikuti CGP ini yang pasti yang pertama belajar Pak, karena saya juga belum lama berada di dunia pendidikannya Pak ya. Jadi yang paling utama mungkin belajar apa itu pendidikan yang sesungguhnya, bagaimana perubahan-perubahan yang bisa saya terapkan dan bisa saya implementasikan di dalam pengajaran saya berikutnya dalam pembelajaran nanti Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oh iya, nggak pengen jadi kepala sekolah Bu ya? Oh swasta itu ya? Swasta Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan di unmute Bu. Yang berikutnya Ibu Desmawati. Silakan memperkenalkan diri Bu Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Pak Joko, Bu Rini, dan teman-teman semua. Nama saya Desmawati, asal sekolah dari SD Negeri 007 Bukit Bestari. Adapun motivasi saya mengikuti CGP ini adalah saya ini alhamdulillah udah lama yang ngajar Pak. Nah saya ingin dari waktu ke waktu itu saya itu
selalu bisa dekat dengan murid, dan saya ingin menambah ilmu. Karena dari dulu saya ini memang alhamdulillah saya dekat dengan murid. Nah, karena itu saya ingin lebih paham lagi, lebih tahu macam mana supaya kita bisa mendidik anaknya lebih baik lagi ke depannya. Betul aja, Pak. Ya, terima kasih Bu Des yang sudah memperkenalkan diri dan menyampaikan motivasinya tadi. Selanjutnya Bu Indrawati. Silakan Bu Indrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Indrawati dari SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Bidang studi yang saya ajarkan rekayasa perangkat lunak. Motivasi saya mengikut CGP, tentunya saya ingin belajar, mempelajari tentang siswa terutamanya Pak, karena di sekolah memang beraneka ragam, dari mulai minat belajarnya. Saya ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana cara menentukan gaya belajar siswa. Sehingga untuk kejuruan ini kami kesulitan ya Pak, terutama untuk bidang studi yang saya ajarkan itu memang agak sulit untuk dipelajari. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana cara meningkatkan keinginan siswa untuk belajar apa yang sudah dia pilih. Bagaimana supaya siswa minat di jurusannya. Jadi ketika siswa minat tentunya kita akan lebih mudah menyampaikan materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Jadi itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Belum. Terima kasih Bu Indrawati dari SMK Negeri 4 Tanjung Pinang ya. Ya Pak. Itu yang dekatnya Kijang Bu ya? Iya Pak, perbatasan. Ya, kelihatannya saya sudah pernah sampai ke sekolah Ibu di sana. Oh ya Pak. Dulu kepala sekolahnya gonta-ganti ya. Yang pertama itu Pak almarhum, itu kan? Pak Zul. Pak Zul, Pak. Iya. Itu kawan saya Pak Zul. Kita sambil ngobrol-ngobrol gitu, baik ya, biar nyantai. Iya Pak. Suasananya nggak usah terlalu tegang itu kan. Nanti Pak Joko terlalu serius dong. Saya ini juga sudah sering ke Batam, Bintan, ke Tanjung Pinang, nggak sering gitu kan. Zul ya itu teman saya Pak Zul. Kemudian iya Pak, udah almarhum sekarang. Iya, pernah Bu Delisbeth ya setelah itu ya. Bu Sulasmi Pak. Oh, Sulasmi. Terus kemudian yang terakhir sekarang Bu Yayu ya. Iya. Bu Yayu yang dari Bintang Iya, kan? dari Bintang 1. Yayu Sri Mulyani Rahayu yang dulu kepala SMK 1 Bintan Timur. Yes, betul. Oh ya, saya sudah kenal semuanya. Ya, terima kasih Bu. Tadi motivasi Bu kepingin belajar. Background Ibu sama seperti saya, guru SMK dulu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya Sama-sama Pak. Pak Marianto, silakan Pak Marianto. Jelas suaranya Pak? Monggo, suaranya kecil Pak. Mungkin ngomongnya yang dikencengin aja. Baik Pak, izin saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terkhusus Pak Joko, salam kenal Pak. Kita sama-sama Jawa nih Pak. Nggih. Kampung saya Jawa Timur Pak, Pacitan. Biasa Jawa Tengah. Izin perkenalkan diri, nama saya Marianto SPD. Kalau di sekolah dipanggil Pak Anto. Unit kerja saya sekarang ini sekolah yang keempat nih Pak. Sekarang di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Jadi kalau boleh cerita sedikit, awalnya saya di SMA Muhammadiyah, kemudian pindah ke SMK 4 Tanjung Pinang. Waktu itu masih zaman almarhum Pak Zulfikar, kawan Bapak. Nah, sekarang saya yang posisi sekarang di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Bidang studi yang saya ajar di SMA 2 itu bidang studi sejarah. Kemudian kalau motivasi, jujur Pak, saya
iri nengok kawan-kawan yang baru selesai CGP itu. Kayaknya pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang pendidikan tuh jauh lebih meningkat daripada saya sekarang gitu. Kalaupun nanti bonusnya jadi kepala sekolah ya alhamdulillah gitu. Mungkin segitu aja Pak perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marianto. Di grup namanya Anto ya. Iya. Ya, terima kasih. Jadi motivasinya betul. Jadi motivasinya adalah cari ilmu, cari tambahan pengetahuan, pengalaman. Kalau toh nanti jadi kepala sekolah, dari pengawas atau jadi kepala dinas itu bonusnya, itu kan? Iya Pak. Amin. Ya seperti itu Bapak Ibu. Tapi ya memang sudah banyak calon guru penggerak yang diangkat sebagai kepala sekolah itu. Selanjutnya dari Pak Marianto, kemudian Bu Rini ya, masih ya Bu Rini, silakan Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin Pak memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rini Nasir SPD. Kalau ditanya dari mana asal sekolahnya, kebetulan saya dari SLB Negeri 1 Tanjung Pinang. Dan jika ditanya apa nih motivasi jadi PP, yang pertama saya ingin ikut bergabung dengan program pemerintah yang menurut saya sangat bagus sekali, apalagi dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yang mana di situ merupakan salah satu teknik atau cara mengajar yang sebagian besar sudah kami terapkan di SLB. Gitu. Jadi menurut saya materi ini sangat bagus sekali, sehingga saya memberanikan diri untuk ikut bergabung dalam program pemerintah, salah satunya pengajar praktik. Begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Rini yang sudah memperkenalkan diri sebagai pengajar praktek. Kemudian Ibu Kimiati Saadah, bisa mendengar suara saya? Oh, belum ya. Tapi sudah masuk nih. Ya nanti biar menyusul aja PP-nya. Pak Marianto sudah, kemudian Bu Rini, Pak Safarudin, silakan Pak Safarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Safarudin SPDI. Saya sama dengan Pak Marianto tempat tugasnya SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Saya mengajar di bidang pendidikan agama Islam atau PAI. Motivasi saya untuk mengikuti guru CGP ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari ilmu dan menyalurkan ilmu. Mudah-mudahan ada keberkahan ilmu di dalam penyaluran ilmunya. Terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safarudin. Maaf, SMA 2 itu dulu kepala sekolahnya Pak Enci ya? Iya, Pak. Pak Enci Abdul Hajar. Ya betul ya? Pak. Ya, itu juga kawan saya. Ketika saya menjadi kepala sekolah. Sekarang siapa? Pak Imam? Kan? Pak Karyadi, Pak. Oh, Pak Karyadi. Yang Pak Imamnya SMA berapa? SMA 1, Pak. SMA 1. Oh iya, Pak Imam kenal juga. Asalnya dari Tegal. Kalau Pak Karyadi kenal, salam untuk beliau. Beliau sama-sama satu alma mater dengan saya, lulusan IKIP Malang atau UM. Coba nanti tanya, masih ingat sama Pak Joko apa enggak? Alumni UM. Nanti kami sampaikan, Pak. Iya, nanti dia. Ini kita, maaf Bapak Ibu, saya perkenalannya gaya santai ya Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu serius gitu, karena ya untuk namanya pertemuan pertama kan harus akrab dulu toh. Masa pertemuan pertama tahu-tahu langsung materi, refleksi, Ki Hajar Dewantara, nanti Bapak Ibu ya bingung begitu kan. Ya Bu Astriana, kan santai-santai dulu gitu. Salam untuk Pak Karyadi. Nah, berikutnya Bu Suryati, silakan Bu Suryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati.
dari SD 004 Tanjung Pinang Kota. Saya aslinya Dabo Singkep, tapi saya sudah di Tanjung Pinang sekitar sudah mau hampir 25 tahun Pak saya di Tanjung Pinang. Motivasi saya jadi guru penggerak adalah ingin menjadi guru yang berkompetensi, kemudian ingin adanya suatu perubahan dalam diri saya untuk menjadi sebagai tenaga pendidik yang lebih baik lagi, serta ingin meningkatkan pengalaman saya sebagai seorang tenaga pendidik. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Suryati atas perkenalan dan motivasinya mengikuti calon guru penggerak. Ya, intinya semuanya mencari ilmu, mencari tambahan pengalaman ya. Kepala sekolah pengawas itu bonusnya. Karena memang di situ ya tidak bisa kita menuntut wah saya guru penggerak harus diangkat kepala sekolah, ya nggak bisa. Gitu. Jadi niat Bapak Ibu itu sudah benar semuanya. Gitu. Terima kasih. Berikutnya Bu Yeni Herlinda. Silakan Bu Yeni. Suaranya kok nggak keluar ya? Atau saya aja ya? Yang lainnya dengar suara Bu Yeni? Sama Pak, belum dengar. Sama Pak, belum dengar Pak. Saya kira hanya saya aja, berarti gini Bapak Ibu, nanti misalnya saya terpental keluar, Bapak Ibu diskusinya tetap jalan saja ya, nanti dipandu salah satu, bisa Pak Marianto atau Bu Astri, nanti memandu gitu ya. Tadi yang Bintan gitu, tiba-tiba sinyal jelek, saya terpental keluar, tapi nanti saya akan masuk lagi, saya coba login lagi. Baik Pak. Ya Bu Yeni bisa, ini Bu Yeni ngomong tapi nggak dengar suaranya, nanti nyusul aja lah Bu Yeni terakhir nanti. Maaf Bu Yeni bisa mendengar suara saya tapi tidak bisa berbicara, mungkin gangguan pada mikrofon. Berikutnya Bu Yurna Dewita, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Joko dan Ibu Rini dan Bapak Ibu pengajar praktik lainnya serta teman-teman sesama CGP Kandiri. Saya Yurna Dewita SPD. Saat diamanahkan, saat ini saya ajar di SDIT Tanjung Pinang sebagai guru kelas 4. Adapun motivasi saya mengikuti CGP ini, ya saya tentu terus ingin belajar bagaimana untuk lebih bermanfaat, lebih mendapatkan ilmu dan sangat terus bisa dekat dengan anak-anak didik saya. Nah, itu saja mungkin yang jadi motivasi saya, karena memang saya di swasta, saya jadi kepala dinas, kepala sekolah di kelas saya saja Pak Joko gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yurna, saya kan cuma bercanda saja tuh. Nanti diangkat kepala sekolah, pengawas sekolah atau bahkan kepala dinas itu bercanda aja Bu ya, biar mengakrabkan kita gitu. Iya betul Pak. Pak. Nanti ada komentar fasilitatornya galak sekali gitu kan. Serius terus itu. Padahal saya kan ya serius, santai gitu kan. Gitu kan. Ya, terima kasih Bu Yurna. Berikutnya Bu Yusnani. Silakan Bu Yusnani. Oke. Terima kasih Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Ibu Astriana, Pak Fasil yang saya hormati beserta Ibu Pepe. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya diberi nama Yusnani saja. Satu kata, Yusnani saja, tapi saja tak adalah dekat akte kan. Jadi saya ini berasal dari Pulau 7 Pak.
Jadi apabila saya tuh di dalam mungkin diskusi terbawa bahasa Melayu tuh Pak, lidah jadi tak bisa kan Pak, hilang dari bahasa Melayu. Nah jadi saya bertugas di Tanjung Pinang di SD 006 Bukit Bestari, Jalan Sungai Jang. Saya di sini mengajar pendidikan agama Islam Pak, bidang studi saya di SD. Jadi tidak, alhamdulillah di sini ada guru kelas, ada bidang studi. Tapi kami berdua tadi ya Pak ya dengan Pak Safar bidang studi. Mudah-mudahan kami dapat banyak menimba ilmu dari guru-guru kelas. Kemudian yang menjadi motivasi saya di dalam mengikuti CGP ini terutama dan utama adalah memperbaharui ilmu. Karena ilmu itu setiap mungkin detik atau dibilang apa gitu terus berubah. Nah kemudian untuk lebih dari memperbaiki diri, semoga menjadi orang yang lebih berguna untuk murid, dicintai murid gitu kan, dan kita juga mencintai murid kita. Sekian Pak, terima kasih perkenalan dari saya. Terima kasih Bu Yusnani ya. Ya. Bu Yusnani double, Yusnani kuadrat, Yusnani. Sama Bu, saya logat medok saya itu nggak bisa hilang. Jawanya, Pak. Sama kayak Pak Marianto. Padahal saya sudah 20 tahun di Kepri. Saya dulu waktu di Bintan itu sering dicandain sama teman-teman. Pak Joko, medoknya itu dihilangkan sedikit itu, dikurangi itu. Lu nggak bisa ya saya. Saya nanti kalau medoknya hilang itu malah saya lucu ngomongnya. Gitu. Akhirnya saya coba pakai bahasa Melayu sama kayak ibu itu malah diketawakan sama mereka. Udahlah ngomongnya pakai bahasa logat Jawa aja, nggak usah pakai bahasa Melayu malah lucu gitu. Ya akhirnya saya tetap seperti ini gitu. Padahal udah 20 tahun di Kepri bayangin Bapak Ibu. Ini sambil bercanda Bapak Ibu sambil kenalan untuk mengakrabkan kita gitu ya. Memang susah Bu, membuang logat itu susah. Kayak saya ini udah 20 tahun di Kepri ini kan medoknya Jawa masih kental loh itu. Nah, terus kemudian hari ini saya kan pakai belangkon. Bukan berarti saya kepingin jadi seperti Ki Hajar Dewantoro, Bu. Ini kalau hari Kamis, itu di Jawa Tengah. Bu Asri ketawa terus. Bukan berarti saya kepingin Ki Hajar Dewantoro. Karena kalau hari Kamis, Provinsi Jawa Tengah, jadi guru SMA, SMK yang di wilayah naungan provinsi itu harus pakai baju adat. Baju adat itu harus pakai atasnya belangkon gitu kan. Nah, sebelum Bapak Ibu nanya ke Pak Joko pakai belangkon gitu kan. Besok saya ganti pakai peci gitu ya. Pakai adat Melayu pakai peci gitu kan. Gitu. Ya memang kalau ini kami pakai baju adat ya. Begitu Bapak Ibu, yang belum kenalan tadi siapa? Ada yang terlewat nggak nih? Bu Yeni. Assalamualaikum. Oh Bu Yeni, Bu Yeni bisa mendengar suara saya? Atau yang lainnya di unmute Bu, yang Bu Yusna ini sama biar Bu Yeni keluar suaranya ini. Keluar suaranya. Oh ya ini Bu Kimiati Saadah ini sudah muncul. Bu Kimiati Saadah panggilannya apa Bu? Bu Kimia gitu ya? Bu, saya bercanda Bu, jangan marah gara-gara kayak begini terus besok ngambek gitu sama saya. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Joko, saya tadi coba masuk beberapa kali, udah di-refresh keluar lagi. Di tempat saya ini kalau cuaca kurang bersahabat sinyalnya suka down Pak gitu. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Kimiati Saadah, diberi nama Pak. Panggilannya Kimi. Memang beberapa guru-guru saya selalu godanya dengan kimia, biologi begitu. Sama sekali jurusan kuliah saya tidak ke arah sana. Kalau jurusan saya di pendidikan agama Islam Pak. Kalau kuliah kemarin.
sehari-hari saya beraktivitas di Yayasan Bina Insan Sakinah, Pak. Kebetulan diamanahkan di Direktorat PSDM, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Karena sebelumnya saya dari sekolah, saya tetap minta jam di sekolah. Karena memang yayasan kami bergerak salah satunya di bidang pendidikan. Ada beberapa unit pendidikan, satu di antaranya SMP. Nah, maka karena saya masih di SMP, saya bisa ikut bergabung di kegiatan yang menurut saya sangat baik ini. Kemarin beberapa waktu lalu mendaftar di pengajar praktik, Pak. Adapun yang menjadi alasan saya untuk bergabung menjadi bagian dari pengajar praktik, tentunya saya ingin menyerap dong ilmu pengalaman yang disediakan oleh pemerintah sebanyak-banyaknya untuk saya sendiri tentunya, untuk sekolah-sekolah yang ada di yayasan, dan juga ya sekolah-sekolah lainnya yang sudah diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun yayasan swasta lainnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kimi. Saya kira tadi jurusannya kimia gitu, ternyata bukan. Bukan. Ya, atas perkenalannya, terima kasih. Ya, PP, para PP ini kan sudah membantu fasilitator gitu kan. Ya memang kami antara instruktur, fasilitator, PP itu saling bekerja sama untuk melayani Bapak Ibu calon guru penggerak. Kami satu tim Bapak Ibu, satu tim dalam sebagai aktor atau sebagai pengajar di guru penggerak ini. Ini sudah semuanya ya. Ini kelihatannya Bu Yeni ini mikrofonnya merah. Ini kayaknya ada gangguan dengan mikrofon ini. Ya betul Bu ya. Ya ini kelihatannya Bu Yeni ini dengar suara saya, tapi beliau nggak bisa, suaranya nggak keluar gitu. Ya nanti terakhir saja kenalannya nanti kalau sudah mau penutupan. Gitu. Atau mungkin ini Bu, Ibu restart dulu, keluar dulu, nanti masuk lagi. Ini ada kendala di mikrofon. Sudah semua, ada yang kelewatan, belum kenalan Bapak Ibu? Saya tanya kayak gini, nanti ada yang kelewatan, nih marah kok saya nggak disuruh kenalan itu kan itu. Saya kadang-kadang terlewat menyampaikan. Sudah ya, kalau sudah, baru saya masuk materi Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah canda-canda toh, sekarang saya agak serius sedikit itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya share PowerPoint-nya dulu. Nah, skenario pembelajaran kita hari ini atau agenda, tadi pembukaan sekitar 25 menit dan perkenalan, tadi malah lebih itu, 30 menit. Kemudian yang kedua nanti refleksi kritis calon guru penggerak, itu ya kurang lebih sekitar 30 menit. Dialog, diskusi, dan tanya jawab sekitar 20 menit. Nanti ada refleksi dan umpan balik di akhir sesi, ada 10 menit, nanti penutup, ada penutup, doa, dan lain sebagainya, itu sekitar kurang lebih 5 menit Bapak Ibu. Nah, tadi berdoa sudah, ice breaking, setelah itu tujuan pembelajaran dan kesepakatan kelas ini. Kemudian, nah ini ice breaking Bapak Ibu. Nanti ice breaking saya juga bernuansa kepri itu. Nanti, coba Bapak Ibu baca gambar ini. Gambarnya itu, membacanya gimana Bapak Ibu sebelah kanan ini? Ada yang bisa membantu saya? Halo? Jangan dibuka. Silakan Bu, yang mau menyampaikan. Bacanya gimana nih Bapak Ibu? Ini meniti. Oh ini bentar, gambarnya saya tunjukin dulu. Meniti apa Bapak Ibu? Meniti waktu. Meniti? Meniti waktu. Meniti waktu, bukan meniti jam. Betul, Bapak Ibu saat ini sedang waktu menjadi calon guru penggerak.
nanti 6 atau 7 bulan kemudian insya Allah lulus, nanti akan menjadi guru. Setelah itu ya menjadi apa, terserah Bapak Ibu, itu meniti waktu. Kemudian yang kedua, ini pulau yang penuh kenangan bagi saya. Pinang Batam. Pulau? Pinang Batam. Pulau Batam. Betul loh Bapak Ibu, ini kan Pulau Batam. ya ini kan gambar pulau, ini kan Batam. Ditambah M, berarti Batam. Pulau Batam. Saya 7 tahun berada di sana. Begitu banyak kenangan Pulau Batam. Itu ice breakingnya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran. Peserta atau calon guru penggerak mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ini tujuan pembelajaran kita pada sesi eksplorasi konsep kali ini. Kesepakatan belajar, seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat melalui raise hand. Terus kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Saya kira ini juga semuanya sudah paham ya. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Termasuk juga kalau ada yang berbicara, ya mikrofonnya dimatikan, terus kemudian kalau mau bicara di-on-kan lagi. Gitu. Berpendapat setelah dipersilakan pada forum-forum diskusi nanti, menyimak dan berpartisipasi penuh, kemudian mengikuti dan membangun sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini yang penting Bapak Ibu, belajar di guru penggerak ini harus gembira. Jangan terlalu serius, nanti dibuat santai saja, tapi selesai gitu. Itu Bapak Ibu kesepakatan belajar. Kemudian berikutnya adalah refleksi kritis CGP. Saya sudah mengirimkan link Jambot yang ada di grup WA. Sudah masuk Bapak Ibu, tolong dibuka dulu grup WA-nya. Siap sudah Pak. Nah sudah. Coba diklik linknya Bapak Ibu. Barangkali masih saya kunci atau nggak bisa diakses. Nah, kalau sudah bisa diakses, coba diklik. Bisa ya Bapak Ibu, bisa diakses? Atau masih terkunci? Bentar, Pak. Bisa. Nah, kalau bisa, Bapak Ibu mulai nyicil, nanti di Jambot itu, ini kan ada 9 orang, toh. Dibagi saja slide-nya, jangan tumpang tindih. Jadi, misalnya slide pertama sudah dipakai orang, nanti geser yang slide kedua, jadi 1 orang 1 slide. Nanti berarti ada 9 slide nanti, gitu ya. Jangan tumpang tindih. Tadi yang pertama saya nggak ngasih tahu dari tumpang tindih tulisannya, itu dari tulisannya orang ke tindih-tindih. Jadi 1 CGP 1 slide aja. Nanti yang kalau sudah dipakai geser satunya lagi. Ada 5 pertanyaan pemantik nanti yang harus Bapak Ibu jawab. Ini nanti saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Kurang nanti saya tambahin lagi. Yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Pertanyaan pertama. Kemudian kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Yang nanya, daerah saya mana Pak? Ya daerah tempat tugas Bapak, Ibu. Berarti kan Tanjung Pinang Kepri tuh. Jadi, kan? Walaupun asalnya dari Jawa, walaupun asalnya dari Medan, walaupun asalnya dari Padang, itu tetap ini kita konteksnya tempat tugas kita ya. Untuk Marianto nanti sosial budayanya Jawa ya, bukan yang Kepri Pak. Yeah. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Ini pun nanti apa yang dilakukan pada konteks sosial budaya Kepri, Melayu khususnya. Kemudian nomor 4, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau Bapak Ibu sudah membuka mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri, tentunya sudah membaca dan mempelajari materinya. Di situ ada materi, ada video, dan lain sebagainya yang ada materi. Kemudian yang kelima, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik.
relevansinya itu seperti apa. Termasuk juga Bapak Ibu memaknai pendidikan yang berhamba kepada anak itu seperti apa. Itu nanti silakan Bapak Ibu sampaikan di link Jambut yang sudah saya bagikan. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama. Begitu Bapak Ibu, dari penugasan ini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit kurang lebih. Sekarang pukul 16:10 ya. Kalau di jam saya 16:09. Nanti sampai 16:20. Setelah itu kita diskusikan kembali. Silakan Bapak Ibu. Tadi ada yang nanya, Pak, Jambut kok nggak bisa diakses pakai HP? Kalau pakai HP harus install dulu. Kalau pakai laptop bisa langsung gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa diketik Pak, karena dia pakai HP gitu. Silakan Bapak Ibu sampai 16:20. Maaf Pak, mati lampu di. Bilang aja. Oh, mati lampu. Iya, di ini Hang Tua, Batu 11. Tidak apa-apa, itu pakai HP bisa. Coba saya masuk. Tapi Nanti, pakai link nih Pak. Nggak bisa LMS. Gini aja. Pakai laptop sampai laptop habis baterai, terus kemudian pakai HP, tapi pakai link yang ada di WA itu. Kan ada WA yang dikirimkan oleh admin itu kan. Nggak apa-apa Bu. Udah Pak, alhamdulillah. Kendala biasa Bu. Nanti suatu saat saya gantian mati lampu, Bapak Ibu lanjut aja diskusinya ya. Udah Pak, alhamdulillah. Oke Pak. Ya. Dia sempat praktik gitu. Ya, silakan.
Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Belum? Kalau tidak menjawab berarti belum selesai. Kalau belum, saya tambah 5 menit lagi. Silakan lanjut. Izin Pak, apakah menjawab 4 pertanyaan sekaligus atau gimana Pak? Ya semuanya sampai 5. Nanti kita diskusikan. Oke. Jambutnya satu orang satu slide ya. Kalau sudah dipakai ya geser. Semuanya Pak, itu nanti untuk arsip tugas dari saya. Maaf Pak Joko, mau bertanya Pak Joko? Halo Pak Joko. Ya silakan Pak. Kalau linknya nggak bisa dibuka, saya ngirim jawabannya lewat mana Pak ya? Udah siap ini jawabannya. Loh, yang lainnya bisa dibuka Bapak Ibu? Halo? Bisa ya? Pak Marianto? Gimana Pak? Linknya bisa dibuka ya? Maaf Pak, saya juga linknya tidak bisa dibuka Pak. Atau saya kirim melalui chat aja Pak? Sebentar dulu. Coba yang lainnya bisa buka nggak? Kalau Pak Marianto atau Pak siapa? Ibu siapa yang Bu Astrina bisa diisi Bu link saya Bu? Saya bisa Pak. Bisa. Kalau Bisa Pak. yang Maaf Pak, saya juga tidak bisa. Dewi, iya. Linknya tidak Dewi bisa. mau lah kalau dari orang lain. Dia apa? Buani jual. Oh dia beli, Buani beli. ini kok ada yang bisa, ada yang tidak ya? Coba yang nggak bisa berapa orang? Yang punya saya tadi juga hilang lagi Pak. Setelah diketik terus hilang lagi. Oh, itu paling ketindih Bu. Berarti ganti slide yang sebelahnya. Kadang kalau satu slide itu dipakai bareng-bareng itu hilang. Gitu. Oh iya. Oh gitu Pak. Ya, Pak. Tapi kan satu orang satu slide, jadi itu sama seperti yang pertama tadi. Slide satu dipakai Sama-sama nyimak ya. Pak Safarudin juga dicoba yang slide yang kosong Pak. Sama Bu Suryati ya.
Tadi mana? Maaf Pak Joko, linknya nggak bisa dibuka Pak. Mau ngirim jawabannya. Jawabannya kelima-limanya sudah siap, cuman mau ngirimnya itu nggak bisa dibuka linknya. Atau saya kirim ke chat aja bisa Pak. Jawabannya. Iya, bentar Pak, nanti gampang. Cuman inilah, kok ada yang bisa, ada yang enggak ya. Enggak apa-apa, sementara Bapak simpan dulu. Nanti bisa dikirimkan Japri ke saya lewat Word atau PowerPoint pun enggak apa-apa. Itu Pak saya ya. Japri ke Bapak aja ya Pak ya. Nah, nanti aja gampang Pak. Cuman saya masih penasaran, ada yang bisa buka, ada yang enggak gitu. Mungkin nggak tahu apakah di sana apanya itu gangguannya, apakah di laptop ini gangguannya, ya kita nggak tahu juga Pak ya. Oh, ini tadi yang Japri saya Bu siapa ini ya? Ya betul Bu Yusnani, betul seperti ini Bu, tampilannya betul. Nah ini Bu Yusnani udah bisa gitu, betul Bu. Nah, ya betul kayak begini. Satu nomor satu kotak nggak apa-apa gitu. Kalau satu nomor satu kotak nomor itu mana Pak? Sampai 5. Udah telanjur. Iya nggak apa-apa, terserah Bapak. Telanjur Pak. Nggak apa-apa. Yang penting ada tulisannya gitu. Nah, iya. Yang masalah tuh yang tulisannya nggak muncul gitu. Atau linknya nggak bisa kebuka ini ya. Tapi linknya nggak buka, nanti dikirimkan lewat Word atau PowerPoint Japri ke saya. Sebentar, saya coba buka linknya. Biasanya linknya bisa diakses kok ini. Oh ya, maaf ya nggak bisa buka. Kalau pakai HP memang harus diinstal dulu. Ini pakai laptop ya. Yang nggak bisa buka, gini aja diketik di MS Word atau PowerPoint, nanti dikirimkan Japri ke saya aja. Gitu aja. Jadi ya Bapak Ibu, silakan dilanjut. Saya kasih tambahan waktu kalau memang ada kendala kayak gini.
Mengapa pendidikannya murid belum? Maaf Pak Joko. Maaf Pak, apa jawaban saya sudah masuk Pak? Sudah selesai Bapak Ibu? Belum Pak. Ya gini aja. Sudah Pak. Ya. Yang belum silakan dilanjut. Yang sudah nanti kita mulai diskusikan karena mengingat waktu Bapak Ibu kita harus selesai jam 1,5 jam ya, jam 5. Ya nanti lebih sedikit ya Bapak. 90 menit. Kita diskusikan satu persatu. Yang ingin menjawab pertanyaan yang pemantik yang pertama, silakan. Coba Pak. Pak, saya Saparudin. Iya. Silakan Pak. Dengar suara saya Pak? Iya, dengar. Ya. Untuk kata menuntun dalam konteks kata menuntun itu ada beberapa poin yang dapat saya tanggapi. Yang pertama adalah memberikan arahan dan bimbingan. Yang kedua, menginspirasi dan memotivasi. Yang ketiga, menjadi teladan. Yang keempat itu mengembangkan keterampilan hidup.
Yang kelima, mendukung emosional dan mental. Yang keenam, membentuk nilai dan karakter. Itu poin besarnya, Pak. Nanti bisa dijelaskan setiap poinnya itu. Kalau menurut saya, kata menuntun itu poin besarnya. Ya, terima kasih Pak Safarudin. Oh ya, sebelum lanjut ke yang lainnya, barangkali ada yang belum melaksanakan sholat asar mungkin terlupa, silakan kalau mau bergantian begitu ya. Alhamdulillah sudah Pak. Ya. Asal jangan semuanya pergi. Nanti kosong. Nanti bergantian Bapak Ibu, kita fleksibel saja. Waktunya sholat ya sholat, kita ibadah. Saya tinggal sebentar itu saya tinggal sholat Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Yurna. Silakan Bu Yurna. Duh, kok nggak keluar suaranya ya? Bu Yurna, silakan. Suaranya bisa terdengar suara Bu Yurna, kayaknya. Atau yang lainnya dulu. Bu Yusnani, silakan Bu Yusnani. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit dari kata menuntun. Menurut saya bisa berarti memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dan membuat keputusan sendiri sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu-individu yang mandiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yusnani yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang kata menuntun tadi. Silakan yang lainnya. Oh, yang resen Bu Suryati. Silakan Bu Suryati. Baik Pak, saya ingin menambahkan kalau menurut saya arti kata menuntun di mana pendidik merupakan pembimbing sekaligus pendamping bagi kodrat anak agar anak mencapai potensi yang lebih baik. Seorang pendidik bertanggung jawab dalam mengarahkan potensi berdasarkan kodrat yang dimiliki peserta didik. Guru juga memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan kepada peserta didik, serta murid memilih pengetahuan apa saja yang akan mereka pelajari. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suryati yang sudah memberikan makna kata menuntun. Gitu. Yang ini Bu Astriana mau jawab pertanyaan nomor 1 atau nomor 2 Bu? 1 ya? Ini apa nih? Silang. Oh ya, nomor 1 dulu Bu. Ini terakhir ya, setelah ini ke nomor 2. Bu Yeni di off-kan dulu mikrofon Bu. Silakan Bu Astriana. Terima kasih Pak. Saya menjawab yang nomor 1 ya Pak ya. Oke. Jadi makna menuntun dalam proses pendidikan bagi saya adalah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Sekian Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya kira sudah cukup ya. Makna menuntun sudah dipahami bersama. Kemudian kita menginjak kepada pertanyaan yang kedua. Ini dihubungkan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bu Izin Pak. Yeni tadi ya, yang resen Bu Yeni tadi. Atau Pak Marianto dulu. Iya Pak. Jadi izin menjawab Pak, kalau berkaitan dengan menuntun kita bawa dalam kehidupan sosial masyarakat di Kepri ini, itu dengan cara memberi pengaruh dan sekaligus memberi contoh kepada siswa atau anak tersebut. Saya kan dengan contoh budaya salam, kemudian bagaimana kita bisa bersikap toleransi. Jadi dengan contoh-contoh itu mudah-mudahan dapat mempengaruhi kehidupan di dalam masyarakatnya. Demikian Pak. Terima kasih. Saya kasih kesempatan satu lagi untuk yang nomor 2. Silakan
Tadi Bu Yeni Raisen, silakan Bu Yeni. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf ya Pak, ini baru bisa masuk lagi. Kalau menurut saya, ini menuntun dalam konteks sosial budaya adalah yang terkait dengan budaya di daerah ya seseorang ya. Jadi dalam mendampingi murid itu kita bisa dengan memberikan arahan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak. Boleh juga kita menggunakan misalkan di daerah Jawa dengan Jawa Krama Injilnya ya Pak. Misalkan menerapkan budaya sopan santun Pak. Jadi kita harus rendah hati, kita ajarkan kepada anak seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tadi kaitannya dengan budaya Jawa, yang budaya Melayu, siapa nggak mau ngasih contoh? Jadi izin Pak, kalau kita yang Melayu Kepri ini kurang lebih hampir sama Pak. Seperti kalau lewat depan orang yang lebih tua ya kita agak sedikit menunduk. Kemudian kalau jumpa orang yang lebih tua menyapa dengan cara yang lebih santun. Artinya berbicara dengan orang itu semua umur nggak dianggap sama gitu. Ada perbedaannya di situ. Kita lah yang memberi contoh kepada calon generasi itu tadi. Pak. Ya, terima kasih Pak Marianto. Nomor 2 saya kira sudah cukup ya, hanya sudah bisa dipahami, contohnya sudah ada dalam konteks sosial budaya. Nah sekarang ini yang masuk ke yang nomor 3, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Berarti ini sudah implementatif ini yang pertanyaan nomor 3 ini. Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Atau Bu Yeni masih raisen mau jawab lagi? Kalau enggak diturunkan gitu. Gitu. Bu Yurna mau jawab? Oh ini raisennya masih raisen terus ya. Silakan yang nomor 3. Biar merata Bapak Ibu yang belum berpendapat tadi. Ya, silakan. Jadi yang nomor 3 ini adalah apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Gitu. Silakan. Pak Joko, saya coba ya Pak ya. Ya, silakan Pak Safarudin. Yang relevan itu, yang pertama, mengintegrasikan Pak, nilai-nilai budaya dalam kurikulum. Yang kedua, melibatkan dalam proses pendidikan. Seterusnya, mendukung pembelajaran bahasa daerah. Yang keempat, memperkuat pendidikan karakter berbasis budaya. Kalau yang relevan Pak, karena begini, itu poin-poin penting ya. Mungkin dari poin-poin penting itu bisa kita jabarkan nanti atau bisa kita ulaskan lagi tentang makna daripada relevan itu terhadap yang budaya sosialnya itu tadi Pak. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Safarudin yang sudah memberikan contoh untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan yang nomor 3. Bu Astriana. Ya, izin Pak, saya tambahkan lagi. Mungkin yang mewujudkannya dengan bisa melibatkan dalam proses pengajaran kita, di mana kita tanamkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan budaya di Kota Tanjung Pinang, khususnya budaya Melayu. Itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Astriana. Bu Yusnani Raisen.
Silakan Pak, Bu Yusni. menambah sedikit, mudah-mudahan ada kecocokan. Kalau di sini untuk membudayakan bisa kita melalui cerita rakyat gitu Pak, lagu-lagu daerah gitu. Kayak kita di Tanjung Pinang nih mungkin ada lagu Kota Tanjung Pinang, misalnya kayak gitu kan. Dan tarian-tarian yang kita miliki daerah yang masing-masing. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Yusnani yang sudah menjawab. Pak Joko, boleh saya tambahkan lagi 2 poin, Pak? Ada ketinggalan. Boleh, Yang Pak. kelima, Pak, Silakan, itu bisa silakan. kita melalui pengembangan Ya. keterampilan tradisional. Nah, ini sangat penting sekali. Yang kedua ada penggunaan teknologi, Pak, karena kita sekarang ini kan zaman modern. Teknologi itu berperan penting untuk pelestarian budaya. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih atas tambahannya Pak Safarudin. Saya kira sudah dipahami ya nomor 3 ya. Ya, dengan berbagai macam pendapat tadi ya semuanya benar pendapat itu. Semuanya bagus. Kemudian kita lanjut kepada nomor 4. Nomor 4 itu mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Ya, silakan Pak Marianto. Karena memang manusia lahir ini bisa dijadikan 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kita harus mampu melihat bahwa manusia lahir itu dari kodrat alamnya memiliki kekuatan maupun kelemahan. Sehingga kita bisa mengukur dan mencari solusi atas masalah tersebut. Kemudian kita juga harus bisa melihat kodrat zaman. Zaman kita sekarang sudah bagaimana majunya gitu. Artinya kalau zaman 10 tahun yang lalu mungkin sedikit berbeda dengan sekarang. Seperti contoh zaman sekarang ini dari segi teknologi juga sudah maju. Artinya kita harus mampu memanfaatkan teknologi yang sudah maju ini untuk pendidikan itu sendiri. Kurang lebih begitu Pak, izin. Ya, terima kasih Pak Marianto yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang kodrat alam dan kodrat zaman, dan mengapa kita perlu mempertimbangkan. Ya. Ya, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Atau ada pertanyaan pemantik lagi nih Bapak Ibu? Ini kan terkait dengan kodrat zaman. Kalau misalnya kita sebagai guru, kemudian kita masih mengajar dengan metode konvensional yang dilakukan oleh guru kita berapa puluh tahun yang lalu, begitu kan itu. Apakah kira-kira masih relevan dengan kodrat zaman yang saat ini? Mungkin bisa jalan Pak, tapi lambat, kurang nendang. Garing, ya, bisa, istilahnya tapi sekarang mungkin garing lah Pak. Ya, karena misalnya ada guru itu yang masih menulis di papan tulis begitu kan, terus kemudian didiktekan misalnya pengertian ini adalah titik-titik kan, itu kan sudah tidak relevan lagi tentunya. Oh ya, yang tadi dari IT siapa tadi ya? Ibu Indra. Yang dari SMK 4 Tanjung Pinang. Iya Bu Indra. Nah ini Indrawati ya. Dengan kodrat zaman perkembangan teknologi, silakan Ibu berikan pendapat. Kalau menurut saya Pak, memang kita tuh harus mengacu pada kodrat zaman ya. Bagaimana kebutuhan masyarakat di masa depan sehingga dapat menyiapkan murid untuk menghadapi tantangan nanti bagaimana untuk ke depan. Jadi memang sangat penting kalau menurut saya kedua hal tersebut, kodrat alam dan kodrat zaman. Saja Pak. Iya, terima kasih Bu Indrawati. Untuk nomor 4 ini sudah bisa dipahami semua ya Bapak Ibu ya. Ini, karena tinggal 15-20 menit lagi. Pertanyaan terakhir itu, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD dalam pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Saya coba Pak. Relevansi apa? Silakan. Apa relevansinya?
relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak-anak, itu ada beberapa poin kalau menurut saya, Pak. Nanti bisa dikembangkan dari poin-poin tertentu. Yang pertama adalah pendidikan berpusat pada anak. Yang pertama. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan karakter. Yang ketiga, kebebasan dalam belajar. Yang keempat, pembelajaran yang konstekstual. Seterusnya, ada peran guru sebagai fasilitator. 6, pembelajaran yang demokratis. 7, penghargaan terhadap potensi unik setiap anak. Menurut saya ada 7 poin. Nanti dari poin-poin itu bisa dijabarkan dan dikembangkan sesuai dengan pemikiran pemikiran itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya, Pak. Pak Syafruddin yang sudah menyampaikan relevansi pemikiran pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran sebagai pendidik, peran saya sebagai pendidik ya. Silakan ada pendapat yang lainnya lagi. Ya ada? Izin Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Monggo Bu, silakan Ibu dulu Bu. Silakan Pak Marianto. Saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak, saya baru ini mendengar kalimat apa ya namanya tadi, menghamba kepada murid gitu. Agak geli sedikit dengar. Tapi yang saya pahami gini lah Pak, kita sebagai guru itu harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa. Jadi bagaimana cara kita memprioritaskan siswa. Seperti yang disampaikan dengan Pak Saparudin tadi, saya sependapat, intinya pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Apa yang menjadi keinginan kebutuhan siswa itu kita upayakan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Menghamba pada anak itu, ini juga sering jadi perdebatan dalam diskusi gitu. Apa maksudnya begitu kan? Apakah anak itu diraja dan kita harus mengikuti perintah dan keinginannya gitu kan? Tentunya tidak. Nah, coba di-mute dulu Bu, Bapak Ibu. Aku lempar juga lah nanti di sini. Bu Indrawati di-off-kan dulu Bu. Ya. Jadi maksudnya menghamba apakah seperti itu kan tidak? Jadi yang maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Coba ada yang sampaikan pendapat Bu Suryati yang sudah raise. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, kalau bahasa Melayu itu Pak, kalau menghamba itu ibaratkan kita itu seperti pembantu, menghamba gitu. Tapi kalau menghamba, kalau dalam dunia pendidikan, kalau mungkin menurut Ki Hajar Dewantara, di sini kita sebagai pendidik, kita membimbing anak dalam proses pendidikan. Karena pendidikan bukan hanya mengasah kemampuan, tetapi membentuk karakter dan moral yang kuat untuk anak-anak peserta didik kita. Itu aja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suryati. Sudah bisa dipahami Pak Marianto ya, menghamba bukan berarti terus seperti yang seperti kita menuruti semua keinginan anak, terus kemudian anak itu seperti seorang raja, itu tentunya bukan seperti itu. Tadi masih raisin Bu Astrina. Silakan Bu, nggak apa-apa. Kesempatan. Baik Pak. Ya. Makasih Pak. Jadi mungkin dalam pemikiran saya Pak, untuk bagian yang menghamba tadi, berhamba pada sang anak itu lebih ke pendidikan dan lebih ke pendidik itu memandang anak dengan rasa hormat. Jadi kita bebas dari segala ikatan, jadi saling membangun kepercayaan, mendekati sang anak. Jadi tidak untuk meminta suatu hak. Mungkin itu Pak pendapat saya. Makasih Pak. Terima kasih Bu Astriana. Nah ini setiap kali guru penggerak itu mesti jadi perdebatan untuk menghamba pada anak gitu. Tapi jadi izin Pak, mungkin gini Pak, kalau di Kepri ini seperti yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi, Bu Suryatati ya. Iya. Kalau di kita Melayu ya, kebetulan kan hidup di tanah Melayu nih. Itu kalimat menghamba itu kalau kita bawa ke sosial masyarakat Kepri itu agak riskan kalimat itu Pak, apalagi ke anak-anak. Kalau anak-anak tahu dengan kalimat itu, mungkin itu jadi PR besar bagi kita untuk menjelaskannya. Cuma saya paham maksud dari pendidikan ini, paham makna dari menghamba tadi. Artinya kita harus paham, harus mencari tahu apa yang menjadi keinginan, yang menjadi kebutuhan anak, itu kita upayakan semaksimal mungkin. Jadi tadi maksud saya itu memang
apakah memang begitu kalimatnya untuk nasionalnya gitu? Karena kalau di Kepri ini agak apa ya? Agak hati-hati gitu seperti itu. Izin Pak. Iya, terima kasih Pak Marianto. Ya mungkin kalau ada yang nanya perlu dijelaskan, diberikan klarifikasi. Maksudnya menghamba itu seperti ini. Kalau yang di kelas satunya tadi memaknainya menghamba pada anak itu adalah student center learning. Jadi artinya pendidikan yang berpusat pada siswa atau pada peserta didik. Gitu kan. Jadi artinya itu kebutuhan siswa itu dilayani dengan baik, dengan sebaik mungkin, begitu kan. Terus kemudian tadi ada juga yang kelas bintang tadi memaknai itu sebagai customer satisfaction. Jadi artinya murid itu sebagai customer kita dan itu perlu diberikan pelayanan sebaik mungkin supaya puas gitu kan. Kalau dalam ilmu marketing apa betul ya customer satisfaction ya, seperti itu mungkin. Ya, tadi sudah bagus pendapatnya, semuanya bagus tadi, semuanya bagus. Termasuk pendapat yang di Tanjung Pinang ini juga bagus. Tapi paling tidak Bapak Ibu kan sudah paham toh, oh maksudnya itu seperti ini. Begitu Bapak Ibu, sudah ya clear ya. Kalau ini waktu masih 10 menit, 15 menit saya lanjutkan kembali. Bapak Ibu, sebentar saya share screen dulu. Pak, izin saya buang air kecil boleh Pak? Gimana Pak? Izin mau buang air kecil dulu. Oh ya silakan, enggak apa-apa, silakan. Ya, kelihatan di layar Bapak Ibu? Guyon Bapak. Ya. Saya menjelaskan substansi modul 1.1, kompetensi yang dituju oleh lulusan yaitu guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Terus kemudian yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua adalah peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini tadi yang sudah kita bahas, yaitu student center learning tadi, berpusat pada siswa. Kemudian ada potret pendidikan Indonesia dari zaman kolonial sampai saat ini. Ini sudah Bapak Ibu lihat di tayangan video di LMS itu. Kemudian kerangka pemikiran KHD, ada dasar-dasar pendidikan, kemudian ada metode atau teori dari Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Itu yang diadopsi oleh Ki Hajar Dewantara dari teori-teori barat. Terus kemudian asas-asas pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD itu ada asas pendidikan dan pengajaran. Tentunya Bapak Ibu sudah paham apa itu pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada dasar pendidikan yang menuntun. Yang tadi kita bahas tadi, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Kan? Petani itu mengoptimalkan tumbuh kembangnya tanaman yang dia tanam. Seorang petani tentunya juga tidak bisa mengubah dari tanaman padi menjadi jagung atau sebaliknya. Gitu. Yang kita lakukan hanya mengoptimalkan potensi yang ada pada anak. Kita nggak bisa memaksakan siswa sesuai dengan keinginan kita. Misalnya contoh, kita guru matematika, semuanya berharap satu kelas ini semuanya jenius matematika, tentunya tidak bisa, karena anak ada yang punya potensi di bidang seni, di bidang bahasa, maupun di bidang olahraga, dan lain sebagainya. Terus kemudian pendidik itu adalah pamong, itu tadi yang menuntun, mendampingi, dan sebagainya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman yang kita bahas tadi. Itu adalah sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ini kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian terkait dengan isi dan irama. Kemudian untuk ada interpretasi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Ini yang membentuk budi pekerti. Nah, materi detailnya ini ada di modul dan di LMS yang bisa Bapak Ibu akses nanti sambil dibaca-baca modulnya,
bisa di-download di LMS Bapak Ibu. Berikutnya, ini ada diskusi dan tanya jawab. Ini kelanjutan dari diskusi yang tadi Bapak Ibu. Diskusi calon guru penggerak saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap calon guru penggerak dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan calon guru penggerak yang lain. Kemudian yang kedua, fasilitator memandu dialog tersebut. Nah, ini saya kasih kesempatan satu orang menyampaikan perspektifnya, kemudian yang lainnya menanggapi. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Yusnani yang raise hand. Oke Pak, terima kasih. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Salam semangat. Terima kasih Bapak dan kawan-kawan. Di sini di pikiran saya ini ada yang mengganjal sedikit. Jadi gini, tadi juga sharing juga sama kepala sekolah. Jadi untuk pembelajaran zaman dulu itu kawan-kawan dan Pak Fasil, anak-anak itu lebih mengingat ya pelajaran yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Tetapi sekarang ini saya lah secara pribadi sedikit banyak sudah ada mengikuti pembelajaran yang terbaru, tapi cepat dapat, cepat lupa, gitu. Cepat dapatnya, cepat lupanya, gitu. Jadi di sini saya mohon tanggapan atau saran bagaimana biar dia bisa ingat dan bisa melekat, gitu dengan perspektif Ki Hajar Dewantara ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Yusnani. Silakan mau menanggapi supaya anak tidak cepat lupa apa yang kita sampaikan gitu. Silakan. Ya Pak Marianto, silakan Pak. Ini jawabannya lebih ke pengalaman pribadi mungkin Pak. Iya, nggak apa-apa, monggo. Nah, jadi saya dalam penyampaian materi pembelajaran sejarah di kelas itu saya memang lebih menanamkan ke anak kalau belajar itu jangan menghafal. Karena kelemahan menghafal itu, lupa satu kata saja itu bisa lupa semua. Gitu. Jadi saya lebih menekankan bagaimana anak itu memahami dari sebuah judul itu tadi. Insya Allah kalau dia memahami, tanpa membaca pun dia sudah mampu bercerita. Dan itu ya tergantung pribadi lah. Kalau saya merasakan keberhasilan itu adalah sampai 75 atau 80% di anak. Kurang lebih seperti itu Pak. Izin Bu, Pak. Terima kasih Pak Marianto yang sudah berbagi pengalamannya. Jadi memahami yang penting, bukan menghafal. Silakan tanggapan yang lain dari Bu Yuna Dewita. Izin Ya Bu. Ingin memberi masukan ya. Mungkin kalau anak SD itu lebih ke mengajak langsung ke dunia nyatanya gitu Pak, untuk praktek langsung atau melihat langsung apa yang pelajari, lebih ke hal-hal konkretnya gitu. Jadi dengan seperti itu anak-anak bisa lebih gampang mengingatnya. Atau jika memang tempatnya tidak bisa dijangkau, video atau membuat konten-konten yang menarik sesuai dengan materinya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Bu Yurna. Kalau saya teringat pembelajaran di TK itu ya, TK atau SD, anak-anak sejak diajak suatu tempat yang terkait dengan topik pembelajarannya. Misalnya diajak ke stasiun, ke kantor pos, ya, ke kebun, dan lain sebagainya begitu ya. Ya mungkin yang dimaksudkan Bu Yunita seperti itu. Jadi akan teringat terus Pak. Gitu kan. Jadi tidak hanya teoritis gitu. Ya. Saya Bu Indra Pak. Bu siapa? Bu Indra. Indrawati Pak. Ya. Oh gitu. Oh ini anu ya. Oh pakai punya orang lain ya. Maaf ini. Di sini maaf ya Bu Yuna Dewita. Enggak, ini akun saya Pak. Ini akun saya. Gimana? Oh iya. Indrawati.
Ya, silakan yang Saya lainnya. coba Pak Safarudin Pak. Kalau Ya, menurut silakan. saya, seperti yang di pertanyaan daripada Ibu Yusnani tadi, ada beberapa yang harus kita terapkan ya sebenarnya. Yang pertama sekali, kita itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja, ya pengetahuan saja, tetapi juga kita itu membentuk karakter, memberikan kebebasan, ya, dan ruang bagi kreativitas serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis, ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip itu dapat membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal menjadi individu yang mandiri, menjadi individu yang kreatif dan berkarakter kuat. Kalau menurut saya itu Pak, pentingnya. Karena itu termasuk juga pemikiran-pemikiran dari tokoh pendidikan. Terima kasih itu untuk jawaban dari saya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Safarudin yang sudah menanggapi apa yang disampaikan Bu Yusnani. Silakan yang lainnya tadi Bu Astriana Raisen ya atau enggak jadi? Oh ya silakan. Jadi Pak, Jin saya menjawab pertanyaan dari Ibu Yusnani. Salam semangat Bu Yusnani. Ini berdasarkan pengalaman saya, kalau misalkan saya ingin supaya anak-anak itu bisa cepat bisa mengingat apa yang dipelajari hari ini, di awal yang pasti saya mengundang mereka untuk mood mereka itu enak dan mereka semangat. Jadi biasanya saya semangati mereka dulu. Saya tambahkan dengan game-game yang sesuai dengan anak-anak. Dengan anak-anak SD ya Bu ya, permainan yang saya guru SD berhubungan dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Mereka lebih nyata. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Astriana yang sudah menyampaikan pendapatnya. Saya kira sudah clear ya Bapak Ibu? Atau ada yang ingin berpendapat lagi? Sudah cukup ya? Atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Mengingat waktu nih Bapak Ibu sudah Cukup Pak. jam 5 lebih. Ya, kalau sudah kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini tadi sudah, kemudian berikutnya adalah refleksi dan umpan balik Bapak Ibu. Refleksi dan umpan balik Bapak Ibu tuliskan di ini aja, di kolom chat aja. Refleksi kegiatan kita hari ini yang dituliskan. Yang pertama, Pak Marianto di open mikrofon. Atau Bu Indra nanti ya. Halo Bu Indra okay. Dituliskan yang pertama, apa yang Bapak Ibu pelajari pada sesi kali ini sebagai refleksi. Izin Pak, ulangi. Ya. Apa yang Bapak Ibu pelajari pada sesi kali ini? Sesi kita sore ini. Oke, pertama ya. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu pelajari nanti apakah bisa diimplementasikan di proses pembelajaran Bapak Ibu? Ya, kedua, kalau perlu diberikan contohnya. Kemudian yang ketiga, apa harapan Bapak Ibu ke depannya dengan adanya sesi ini? Itu refleksi. Nanti saya minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan refleksi secara lisan, yang lainnya dituliskan di link aja. Secara singkat saja Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang. Ditulis di mana Pak? Izin Pak. Di chat setting. Di kolom chat ini. Kolom chat berikan nama ya, misalnya Pak Marianto, yang saya pelajari pada sesi hari ini adalah yang akan saya terapkan di pembelajaran saya seperti ini. Kemudian harapan saya ke depannya seperti ini, gitu. Jelas ya? Baik Pak.
Ya, saya kasih waktu cukup 2-3 menit menuliskan. Singkat, nggak usah panjang-panjang. Langsung aja ketik di chat Bapak Ibu. Kalau saya kasih link Jambon nanti kadang ada yang bisa buka, ada yang enggak nanti. Tapi sudah ada yang masuk link Jambonnya di chat. Yang Jambonnya udah masuk, ini punya Pak Marianto udah masuk. Oh, tadi itu memang ada yang numpuk-numpuk, jadi makanya ada yang hilang ini. Dari Bu Yusnani udah masuk. Ini punya siapa nih, gak ada namanya. Langsung ketik di chat Bapak Ibu. Ya, ini Bu Suryati sudah menuliskan. Yang saya pelajari adalah di mana guru merupakan pembimbing bagi peserta didik. Bu Indrawati, klik di sini ya Pak. Iya. Saya minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan refleksinya. Kemudian nanti sesi terakhir adalah sesi foto. Siapa yang mengambil foto nih? Bu Astriana nanti ambil foto Bu ya di sesi terakhir. Berdoa Pak Safarudin, bagian berdoa, doa penutup. Ya, ini sudah masuk dari Bu Indrawati. Yang saya pelajari hari ini adalah pendidikan yang harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti siapa yang mau menyampaikan refleksi dan kesimpulan sekaligus siapa dari yang kita pelajari hari ini? Nah, ini sudah masuk. Astriana, refleksi pada pertemuan sore ini. Saya mempelajari pada sesi ini adalah pendidik sebagai penuntun sesuai dengan kebutuhan siswa, serta pendidikan dapat berkolaborasi dengan budaya daerah. Bagus Bu Astriana. Bu Yusnani, yang saya pelajari hari ini adalah tentang pemikiran KID, tentang bagaimana kita dalam menuntun murid, tentang hamba, jadi pembelajaran berpusat pada murid. Kan? Kemudian harapan saya agar bisa menerapkan apa yang sudah
saya pelajari hari ini kepada murid. Nah, bagus-bagus. Udah, sambil ngetik, kita dengarkan satu orang untuk menyampaikan refleksinya secara lisan, sekaligus menyampaikan kesimpulannya. Silakan Bapak Ibu. Pak Safarudin pimpin doa nanti Pak ya. Iya Pak, siapa? Nah, tadi doa pembuka sudah saya. Siapa yang menyampaikan refleksi dan kesimpulan? Ini nanti gini diketik, nanti saya kasih waktu setelah ini masih lanjut nggak apa-apa, tidak akan saya close itu. Karena rekod rekaman ini kan ini masuk ke saya. Ada semacam kayak transkripnya itu ada. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti saya kasih waktu beberapa menit, setelah ini tidak akan saya tutup, nanti Bapak Ibu masih bisa lanjut. Ini mengingat waktu Bapak Ibu, silakan satu orang menyampaikan refleksi sekaligus kesimpulan dari sesi kita kali ini. Silakan. Atau sambil menunggu dari Ibu PP, Bu Rini, Bu Kimi, ada yang mau disampaikan, Ibu? Sampaikan. Iya, silakan Bu. Iya, silakan Bu. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada Bapak sebagai fasilitator, juga teman-teman CGP semuanya. Saya sangat mengapresiasi Bapak fasilitator dan teman-teman CGP semua. Kenapa? Senang sekali dipertemukan dengan Bapak Fasil yang sangat humanis ya, teman-teman CGP, sehingga kita semua bisa menikmati proses belajar hari ini dengan sangat baik. Saya rasa teman-teman semuanya seperti itu. Dan teman-teman CGP terlibat aktif di sini ya Pak Fasil ya, itu sangat terlibat aktif. Jadi semua kita sama-sama dan menikmati pesan itu yang kami dapatkan kesannya pada hari ini. Jadi mari terus semangat, kita jaga niat awal kita sama-sama belajar pada hari ini agar niat kita bernilai ibadah ke depannya. Itu saja Pak Joko, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Kimi, amin. Dari PP sudah menyampaikan leksi dan testimoni. Nanti sebenarnya refleksi itu ada tekniknya Bapak Ibu, cuman belum saya sampaikan di pertemuan pertama kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya. Ada beberapa metode pakai 4F, 4P, dan lain sebagainya, metode refleksi gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya kasih metode bebas. Silakan dari CGP yang menyampaikan refleksinya. Ini Pak Marianto sudah buka mikrofon sekalian Pak. Nyimak dulu, izin Pak, nyimak dulu Pak. Lagi ngerti dah. Saya kira buka mikrofon itu sudah mau ngomong tadi. Ingin dengar suara ibu-ibu Pak. Oh ya ibu-ibu katanya. Halo ibu-ibu, silakan ibu-ibu karena katanya Pak Safarudin sama Pak Marianto tadi sudah banyak berpendapat itu. Sekarang gantian ibu-ibu. Bu Yusnani silakan Bu. Terima kasih. Masih semangat? Semangat gitu kan. Semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Fasil yang baik hati dan ramah, Ibu Pepe yang cantik-cantik dan teman-teman yang ganteng serta cantik. Terutama yang ngomong comel tak ya? Comel. Baiklah, kalau menurut saya bahwa kita sebagai guru harus menjadi seorang penuntun, tinggalkan pengajaran seperti yang dulu-dulu yang bersifat kolonial dan karena kenapa tidak sesuai dengan zaman seperti sekarang ini, seperti yang disampaikan oleh KHD bahwa pendidikan
harus sesuai dengan kodrat zaman dan alam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Yusnani yang sudah menyampaikan refleksi kegiatan sore hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Kimi yang sudah menyampaikan refleksi dan testimoni, ya sekaligus tadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, ini sudah di akhir sesi. Nanti saya sampaikan pembelajaran selanjutnya, yaitu besok adalah ruang kolaborasi sesi 1 atau ruang kolaborasi diskusi. Nanti akan kita laksanakan dengan durasi waktu kurang lebih 3 jam pelajaran atau setara dengan 135 menit. Kita mulai nanti setengah 4 ya. Mungkin nanti saya jadwal hitungnya, mungkin sekitar jam 3.15 atau setengah 4 sampai ya sekitar 17.45. Kalau di Kepri sana maghrib jam berapa? Kalau di sini setengah 6. Pak Sapar. Jam berapa? 17.45 ya. Jadi maksud saya pas maghrib itu sudah selesai gitu, jangan sampai melampaui batas maghrib kita. Gitu. Itu Bapak Ibu. Kalau enggak ya nanti saya ajukan waktunya. Begitu Bapak Ibu. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, nanti silakan Pak Safarudin untuk memimpin doa. Jangan lupa Bapak Ibu, tugas-tugas di LMS nanti dikerjakan. Ya, misalnya di LMS itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Silakan Bapak Ibu jawab. Kemudian ada tugas-tugas yang harus dikomentari. Silakan Bapak Ibu komentari. Saya lihat juga sudah dikomentari. Cuman saya belum cek apakah sudah semuanya apa belum. Nanti yang belum bisa menyusul Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Pak Safarudin, silakan dipimpin berdoa Pak untuk mengakhiri kegiatan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dapatkan kita ini dapat mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama non muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwat wa abwabal sihat wa abwabal salamat wa abwabal salamat wa abwabal salamat wa abwabal afiyat wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wal adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Safarudin yang sudah memimpin doa. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sebelum saya akhiri sesi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan kegiatan besok? Nanti materi akan saya kirimkan, materi untuk besok di grup ya Bapak Ibu, nanti supaya Bapak Ibu bisa persiapan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Begitu Bapak Ibu? Nggak ada yang disampaikan ya, kalau nggak ada disampaikan, difoto Bu Astri. Ya, silakan difoto, nanti di-share di grup fotonya. Bagi yang belum menyelesaikan catatan refleksi tadi, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Nanti tidak akan silakan Bapak Ibu ketik, lanjutkan apa-apa. Bapak Ibu, mohon juga tolong hidupkan kamera Bapak Ibu. Nanti yang saya foto malah tidak muncul wajahnya Bapak Ibu. Baik, Bu Astri. Pak Musmaid ini BGP nih, dia off kamera. Iya. Ini adminnya. Iya, baik Pak. Bu Yulisnya ini nggak pantun dulu, Bu? Ini masih banyak yang belum aktif kan kamera kalau di layar saya. Kalau Bu Kunyati sih kan double ini, sudah muncul. Kalau Pak Mustamid ini admin BGP. Oh iya, baik Pak. Nah, memang tidak on kamera.
Ayo dikasih aba-aba, Bu. Senyum. Oke. Tapi masih, maaf Pak, di tempat saya masih banyak yang belum aktif kamera, Pak. Kan Termasuk tinggal, Bapak Anto nih belum, Pak. tinggal 2 tuh yang belum on kamera. Yang belum on siapa? Sudah semua nggak nih? Saya on terus loh, Bu. Oh. Nampak tuh kok muka Pak Marianto. Nah, itu dia. Atau yang lainnya bisa sambil bantu. Ini, Pak. Ayo, senyum. 1, 2. Ya, 3. Oke. Nah, sudah Bu Astri. Maaf Pak, mungkin karena jaringan Masih saya ada Pak, ini beberapa saya belum ibu-ibu yang belum saya dapat Bapak. Jadi hanya saya, Bapak, sama ini hanya 3 orang aja Pak. Iya Oh Pak. itu ya, minta tolong Pak Safarudin atau Pak Mar, tolong Pak Mar. Ini agak jadul sedikit nih komputernya. Makanya saya nggak bisa foto Pak. Kayaknya sama aja deh. Ya, coba di Iya. saya pakai anu aja. Coba. Ya saya aja, saya pakai video. 1, 2, Iya, 3. Senyum Bapak Ibu. Senyum. Udah. Oke. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu di Pak, terima kasih banyak Pak. yang sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Selamat Sampai sore. pulang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Izin juga. mengundurkan diri Ibu Ya. Fasil. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih. Semangat. Semangat. Sabar, Bu Rini, Bu Yeni. Jangan lupa mandi. Yeni. Jangan lupa mandi. Oh iya, belum mandi, belum pulang lagi Bu. Ya, assalamualaikum Pak. Agak-agak ganti Bapak ganteng. Sampai jumpa besok pagi. Tak boleh gitu loh. Ada pencuri mau tangkap adik. Hai, tak tahu lah ya.